Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Lagi nyari napas nih, Pak. Bismillah. Kita akan membahas bab yang ke-19. Hadza babun. Berarti di sana ada mubtada mahdhuf atau babu. Kalau kita takdirkan idhafah, berarti di sana idza itu masuk ke dalam kalimat adh-dharf. Bab hina adami kaunil islami 'alal haqiqah. Baik. Sekarang Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, mohon perhatian untuk tidak tidur. Sebetulnya ngaji itu bagusnya pagi atau sekalian asar. Karena kalau asar ngantuk itu aneh. Karena man nama ba'dal asri fazala aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Siapa yang tidur setelah asar kemudian otaknya lepas, maka jangan nyalahkan kecuali dirinya sendiri, kata tabib Arab. Jadi untuk saling berwasiat tidak mengantuk. Astagfirullah. Ini enggak beres-beres. Imam Al-Bukhari ingin menetapkan al-Islamu huwal iman. Dan di dalam pandangan Imam Al-Bukhari tidak ada bedanya Islam dengan iman. Islam ya iman, iman itu ya Islam. Makanya beliau membuat bab. Coba sekarang Ustadz Fauzi tolong dibaca. Dan yang lainnya, terutama ibu-ibu ya, saling memandang kanan kirinya
untuk mengingatkan tidak ngobrol, tidak tidur, memperhatikan buku yang sudah ada di tangan masing-masing. Dan kajian ini sebagai batu ujian sampai tanggal 17 nanti, 17 Agustus, siapa yang ngantuk 2 kali saya coret namanya. Makanya lihat aja nanti. Dan nggak usah ngomong-ngomong, tahu-tahu kecoret aja. Nah ini mohon bantuannya akhwat untuk ngawasi dan tidak boleh bohong. Ini yang ngantuk, ini yang ngantuk ini. Tolong ya. Oke? Kayak nggak setuju ini. Naam, tafadhal ya Ustaz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Qala al-musanniful imamu Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin, amin. Babun idza lam yakunil islamu 'ala al-haqiqati wa kana 'ala al-istislam. Iswir. Babun idza lam yakunil islamu 'ala al-haqiqah. Aina al-khabar? Karena wa kana 'ala al-istislam itu apa? Maqta' sendiri. Tafadhal ya ahlal lughah Sibawayh, atau ada murid-muridnya Sibawayh. Tafadhal. Aina al-khabar? Alal la lam yakunil Islam على الحقيقة. Hadi lanjutannya Islam ala al-haqiqah. Jadi idza lam yakunil Islamu ala al-haqiqah la yanfa'. Kan gitu takdirnya. Berarti khabarnya itu jumlah mahdhufah. Karena takdirnya idza lam yakunil Islamu 'ala al-haqiqah la yanfa' wa la yunji sahibahu. Hada takdir. Hada idza kana idza harfu syartin. Makanya tadi ada dua wajah. Idza itu kita nyatakan sebagai dharab atau harfu syartin. Kalau dharaf berarti mubtada khabar selesai. Mubtadanya itu mahdhuf, khabarnya babu idza lam yakunil Islam 'ala al-haqiqah. Jadi hadza babu hina adamil Islam 'alal haqiqah. Berarti hadza mahdhuf. Kalau ini harf syarat berarti di sini mubtada'nya ya ini khabar kanannya mahdhuf. Bab idza lam yakunil Islamu 'alal haqiqah la yanfa'. Fahimtum ya ikhwan? Kok enggak jawab seragam? Ini faham tapi nggak ngerti. Ya, kan banyak yang gitu kan. Contoh wali murid, masya Allah faham semua. Ketika dengar ceramah bahasa Arab tapi nggak ngerti. Paham, bedanya ngerti sama paham? Dengar-dengarnya sih kayaknya seperti itu, tapi nggak ngerti banget. Gitu, seperti antum. Berarti di sini Islam 'alal haqiqah. Sebetulnya terjemahan yang tepat itu Islam sejati. Cuma saya nggak pakai itu karena itu aliran kebatinan di Indonesia. Ada aliran kebatinan Islam sejati. Gitu. Karena Masya Allah di Indonesia itu aliran kebatinan aja belum yang lainnya Masya Allah.
Ya, amrek. Kenapa? Karena orang gila aja itu bisa menjadi tokoh di Indonesia. Ya. Dan banyak orang gila. Karena gila itu, kata Abu Hamid Al-Ghazali, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Junun itu kenapa? Karena setiap ilmu yang tidak diamalkan menimbulkan masalah. Di mana kegilaan? Ketika orang itu tidak bisa menghentikan masalah, itu nggak waras. Itu makanya tanda orang waras itu kalau ada masalah diatasi dan bisa mengatasi. Yang sering saya umpamakan terapi orang gila, ngisi ember bocor. Kalau diisi terus meskipun bocor berarti masih gendeng. Kalau sudah mulai ada pertanyaan, kenapa ya nggak penuh-penuh? Nah, waras. Itu baru pintu kewarasan. Nah, kalau sudah embernya ditambal, nah itu sudah waras benar. Makanya tanda orang waras itu kalau ada masalah dihentikan. Kalau salah jangan dilanjutkan. Itu waras. Makanya al-ilmu bila amalin jununun. Wal amalu bila ilmin la yakun. Baik. Nah, disinilah madhab Imam Al-Bukhari. Idza lam yakunil islamu ala al-haqiqah la yanfa' sahibahu wa la yunjihi minan nar. Itu. Ini memberikan satu keteraturan antara bab dengan tema al-iman. Di mana Murji'ah itu mengatakan iman itu tidak butuh amal. Bahkan ada Murji'ah yang ekstrim seperti Al-Karramiyah mengatakan iman itu cukup iqrar bil lisan. Iqrar bil lisan. Makanya pernyataan ini dibantah keras oleh firman Allah, walam yadkhulil imanu fi qulubihim. Allah enggak mengatakan walamma yadkhulil imanu fi alsinatihim. Kayak Karramiyah. Jadi dan pengikut Karramiyah itu banyak sekali. Di mana orang muslim itu semuanya beriman. Walaupun dia itu melakukan berbagai macam dosa. Dalilnya kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi statement ini mengulangi statement Murji'ah yang mengatakan iman itu tidak butuh amal. Semua orang itu mukmin. Yang sholat dan yang enggak sholat, yang syirik, yang enggak syirik, ya. Yang sekarang ini menunaikan rukun Islam sempurna atau tidak sempurna, mukmin kamilul iman. Jadi mayoritas muslim itu mukmin. Padahal Allah mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan as-sawadul a'zam itu hanya berlaku pada al-jamaah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Ketika Rasulullah memedar, buktinya aja mayoritas umat itu sesat apa? Mendapatkan petunjuk.
Sataftariku ummati ala salasin wa sab'in. Jadi sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Coba bayangkan. Kok bisa? Ya. Jadi yang sesat itu lebih banyak daripada yang mendapatkan petunjuk, illa wahidah. Tuh, kalau kita pakai hitung-hitungan nominal 72 dibanding dengan 1, banyakan mana Mas? Ana nanya antum. Yang guru matematik coba, ana nanya. 72 sama 1 banyakan mana? Lah, bingung sampean jawab itu. Banyakan mana? 72. Ustaz Irfan, banyakan mana? 1 kayaknya. Nah. Tuh, ya. Iya. Wakana, ayo. Wakana 'ala al-istislami awil khawfi minal qatl. Taib. Ini memberikan satu penegasan bahwa rata-rata umat Islam itu umat kulit hanya takut kepada pedang kaum muslimin, hanya takut vonis-vonis kaum muslimin, hanya karena kekhawatiran antar umat Islam. Dan bahkan ini bukan disampaikan oleh orang muslimnya. Makhnis Suseno, ya, ini pastor mengatakan Islam di Indonesia yang benar-benar itu cuma 20%, yang mengikuti ajaran murni itu cuma 10%. Sisanya abangan. Fran Makhnis Suseno mengatakan itu dalam penelitian. Itu. Makanya di sini usaha dakwah di Indonesia itu berat, butuh tenaga ekstra. Clifford juga di dalam kitabnya agama itu? Ada yang baca kitabnya? Agama, budaya dan ini ya? Dia mengatakan juga sama. Kebanyakan orang Jawa itu adalah masih mengikuti aliran kejawen. Sehingga ada satu ungkapan bahwa Islam itu hanya berupa baju yang robek-robek, terlihat kulit, tubuh animisme dan Hindu-Buddha. Dengan itu. Sebetulnya tubuhnya animisme Hindu-Buddha. Pakai pakaian zahirnya Islam, tapi robek, compang-camping, kata bahasanya Sunan Kalijogo, bedah sono sini. Makanya Dondomono Rumatono, enggak hafal sampean. Enggak ngerti. Antum kan hafal. Dondomono Rumatono kanggo sebo mengko sore. Karena apa? Memang sobek-sobek. Kayaknya ada lagu yang sering dijadikan sebagai lagu nasyid Islam Jawa. Lir ilir tandure wusumilir. Ya. Tak ijo royo-royo. Ayo. Jadi antum jangan merasa puas dengan teman-teman antum yang sudah soleh-solehah, dia BS semua, tidak ada masalah keislaman, ngaji tenang. Di luaran sana Masya Allah, di antara mereka yang awam, sampai tata cara wudhu aja nggak ngerti, tata cara sholat tidak ngerti. Siapa yang bisa melakukan perubahan kepada kesolehan? Ya da'i ahli sunnati wal jamaah. Kadang-kadang sekelas
orang akademis saja nggak ngerti bagaimana status Yahudi, status Israel. Di tengah bergolaknya konflik perang, dengan nyantainya kunjungan ke Israel. Dengan alasan katanya mau menjadi mediasi juru damai antara Palestina dengan, Masya Allah nih, gagah amat kata orang Padang. PBB dengan peralatan lengkapnya, Mahkamah Internasional dengan berbagai macam perangkatnya, sudah memvonis ini adalah kejahatan perang. Sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. Lo siapa? Gaya banget kan gitu kata orang preman Senen. Gitu. Sok banget loh. Gitu. Inilah penyakit di mana-mana itu, Pak. Sumbernya tidak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Tapi yang lebih berat, nggak tahu diri. Kalau dirinya nggak tahu, diberitahu insya Allah selesai. Lah masalahnya kalau nggak tahu diri, itu kadang diberitahu pun ngeyel, diberitahu pun malah sok lebih alim, lebih tahu. Ini karena apa? Karena Islamnya, kata Imam Al-Bukhari, lam yakunil Islamu 'alal haqiqah. Nah, ini ayo kita sekarang baca berikutnya. Qaulihi ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, ini surat Al-Hujurat. Di mana Al-A'rab adalah kalimat yang tidak ada jamaknya. Al-A'rab, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lama hududa. Ini. Jadi ini asbabun nuzulnya seperti yang dituturkan oleh Al-Wahidi. Al-Wahidi ini ahli bahasa yang tidak ada menandinginya terutama pada zamannya, yaitu Ali ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Wahidi punya tafsir. Yang pertama Al-Basit, yang keduanya Al-Wasit, yang ketiganya Al-Wajiz. Dan ini tafsir Masya Allah. Ya. Makanya kalau antum ingin mengajar umat dengan satu tafsir yang simpel, ringkas, padat, pakai Al-Wajiz. Tetapi masalahnya juga tidak sepi dari al-kalam, ilmul kalam. Makanya yang paling selamat adalah tafsir As-Sa'di dengan nama Taisir apa? Karimir Rahman. Nah, kata beliau, anna hadhil ayah nazalat fi a'rabi bani Asad ibnu Khuzaimah. Jadi ini turun ayat kepada Bani Asad ibnu Khuzaimah. Qadimu ala Rasulillahi sallallahu al-Madinah. Datang di Madinah fi sanatin jaddiyah. Jad, yaitu artinya paceklik. Wadharu syahadatain, dia menampakkan syahadah, tapi sebetulnya walam yakunu mu'minin fisir, tidak mukmin secara batin. Wa afsadu turuqal Madinah, ngerusak jalan-jalan Madinah. Jadi paceklik, Pak, mau ngemis itu membawa sekampung, dibawa semua, sekampung. Anaknya, istrinya, semuanya, cucunya. Jadi ini ngemis apa ngerampok? Jadi dia rusak
jalan-jalan Madinah dengan kotoran-kotoran untanya, wa aghallu as'araha. Ya, akhirnya Pak, pasar itu jadi mahal. Wa kanu yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atainaka bil athqali wal iyal. Muhammad, ya Rasulullah, kami datang dengan membawa berbagai macam beban keluarga, tapi enggak memerangi. Walam nuqatilka kama qatala banu fulan. Meskipun kita datang segerombolan besar ini kan, saya kan enggak memerangi kamu Muhammad. Ini kan kebaikan sendiri kan, kebaikan saya buat kalian kan. Udah mulai ngungkit-ngungkit. Makanya turun ayat berikutnya, la tamunnuna alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Itu fa'atina minas sadaqah. Jadi di akhir videonya nyari sumbangan. Kan gitu. Aduh, ngangkat-ngangkat Wahabi Salafi, ujung-ujungnya supaya ada orang yang nonton videonya terus cari sumbangan. Ini siapa? Banu Asad. Gitu kan gitu. Banu Asad ibnu Khuzaimah. Wah, si tokoh Wahabi mati, syukurin. Habis itu nyari dana. وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Alasannya walam yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena imannya belum nyampe. Makanya Allah tegaskan, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurun rahim. Masya Allah. Dari sini Imam Al-Bukhari menyimpulkan bahwa Islam kalau tidak masuk iman ke dalam hati, maka itu hanya Islam kulit, Islam yang belum bisa menyelamatkan seseorang dari an-nar. Di akhirat, pedang kaum muslimin, terutama penguasa kaum muslimin di dunia. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Fadhal Ustaz Fauzi. Wa idza kana 'ala al-haqiqati fa huwa 'ala qawlihi jalla dzikruhu inna ad-dina 'indallahil Islam. Nah, fa idza kana 'ala al-haqiqah fa huwa 'ala qawlihi jalla dzikruhu inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Ubay bin Ka'ab membaca anna ad-dina 'indallahi lal Islam bi lam ta'kid. Artinya agama itu diakui hanya Islam yang betul-betul melahirkan satu al-iman fi qulubihim. Sehingga dari sini kita katakan al-imanu syartu sihhatil Islam. Benar nggak itu, Pak? Pas. Halo, halo, tes. Tafadhal ya ikhwan. Syarikuna. Sahih tidak ucapan al-iman syartu sihhatil Islam? Fadhal. Sahih. Ada lagi pendapat? Syartu sihhah. Artinya kalau tidak ada iman, tidak ada Islam, begitu? Ya tidak? Ya ikhwan. Istaiqidu ya ikhwan.
Artinya al-iman syartu sihhatil Islam. Kalau tidak ada iman, tidak ada Islam, begitu. Terus bagaimana kemarin kita menghukumi orang itu secara zahirnya? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kaifal jama' bainahuma? Naam. Ya, artinya kan ini orang yang Islam tanpa iman tidak sah, kan gitu toh. Berarti tidak ada iman, tidak ada Islam kalau tidak ada iman. Artinya apa? Halal diperangi, oke? Umirtu an uqatil, kan itu, oke? Oke. Berarti di sini Islam yang zahir itu hanya menyelamatkan dari pedang kaum muslimin, begitu. Tidak selamat dari api neraka, begitu. Oke. Sahih? Gini, pertanyaannya kita balik. Apakah setiap orang yang tidak diperangi oleh pemimpin kaum muslimin pasti masuk surga? Nah, baru ketemu. Saya ulangi lagi. Apakah setiap orang yang tidak diperangi oleh penguasa kaum muslimin, tidak dihalalkan darah hartanya, pasti masuk surga? Nah, itu. Berarti kita hanya nahkum bid-dhawahir, secara zahir dia bersyahadat. Islam, Rasulullah juga menerima ini, Bani Asad mengaku bersyahadat. Tapi ternyata mengotori jalan-jalan dengan kotoran unta, ya, membuat pasar-pasar itu mahal, ngungkit-ngungkit Rasulullah, dan berbagai macam tingkah adab yang tidak bisa diterima oleh Islam. Itu sama juga munafik. Munafik kita terima nggak Islam mereka? Munafik kita terima. Dia bersyahadat, mungkin dia sholat, tapi di hadapan Allah apakah selamat ini munafikun? Tidak. Gitu. Bahkan di antara mereka ada yang bersyahadat hanya untuk menyelamatkan nyawanya dari penguasa kaum muslimin, entah itu berupa perang, entah itu berupa ta'zir. Itu, paham tuh? Makanya dari sini inna dina indallahi al-Islam, di dalam qiraat Ubay bin Ka'ab, anna dina indallahi lal-Islam. Di situ berarti ada takkid, sesungguhnya agama itu Islam. Berarti agama yang apa? Alal haqiqah. Yaitu apa? Agama Islam yang membawa keimanan. Yadkhul fi qulubihimul iman. Makanya sebelum ayat itu, ayat Al-Mujadalah atau Mujadilah kan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man had, sampai ulaika kadzaba fi qulubihimul iman. Itu kan itu. Kapan kadzaba fi qulubihimul iman? Karena dia telah apa? Mewujudkan iman yang hakiki. Iman kepada Allah, hari akhir. Kenapa hanya itu saja yang sering disebutkan dalam Al-Quran Sunnah? Mungkin ada yang kasih jawaban. Kenapa Pak? Allah dan Rasulnya sering menurunkan rukun iman itu cuma 2. Padahal rukun iman itu ada 6. Dan satu nas dengan yang lainnya nggak mungkin ada yang saling bertentangan. Antumina billahi wa malaikatihi wa rusuli wa kutubi wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarri. Tapi kenapa sering disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran cuma antu'min billahi wal yaumil akhir? Tafadhal Ustaz Arinto.
Sudah mulai kehilangan baterai 20%. Ya, tafadhal, Ustaz. Ngimpi ketemu ayam antum kayaknya. Pertanyaannya apa tadi? Ana aja sampai nggak inget loh Pak. Pertanyaan apa tadi? Iya. Kenapa iman itu sering disebut billahi wal yawmil akhir? Jawabannya? Ya semuanya gaib, malaikat juga gaib. Ayam cemani juga gaib. Ayam cemani itu semua bulunya hitam, kulitnya hitam, dagingnya hitam, sampai tulangnya aja hitam tuh Mas, Masya Allah. Karena gini Mas, Ana jelasin antum karena ana pancing aja biar melek masuk kan. Iman kepada Allah secara otomatis melazimkan kita iman kepada takdirnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa inna khalaqna kulla syai'in bi qadar. Kemudian wal yaumil akhir, yang itu gaib kata antum betul. Dari mana antum itu dapat berita yakin bahwa surga itu ada? Dari mana? Informasi itu antum dapat dari mana? Dari Alkitab. Melazimkan iman kepada Alkitab. Antum tahu dari Alkitab itu siapa yang mengajarkan pertama kali? Rasulullah. Rasulullah apa langsung ngambil dari Allah? Tidak. Tapi melalui perantara malaikat. Melazimkan kita iman kepada malaikat. Loh, rangkaiannya itu. Antu'mina billah, konsekuensinya beriman inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kemudian setelah itu apa? Iman kepada hari akhir adalah gaib, surga neraka kita nggak tahu, belum melihat, apalagi bidadarinya. Arinto, udah pernah lihat bidadari belum? Masya Allah. Insya Allah. Laka fil jannah. Amin. Masya Allah. Jadi nanti antum minimal dikawinkan dengan 2 bidadari. Ditambah 1 istri. Berarti 3. Masya Allah. Ustaz Arinto. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya dari mana semua antum yakin bahkan itu merupakan satu keyakinan paling tertinggi rukun iman? Karena saya membaca Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Siapa yang mengajarkan, siapa yang menyampaikan hadis-hadis tersebut? Rasulullah. Iman kepada para nabi, para rasul termasuk Rasulullah. Melalui apa? Alkitab. Siapa yang menurunkan? Jibril. Iman kepada malaikat. Jibril datang dari Allah. Inda dzil arsy makin muta'in sama amin. Oh, gitu caranya. Inna dina indallahil Islam. Nah, orang-orang liberal berusaha untuk mengacaukan tafsir ini supaya tidak ada kebenaran yang sekarang secara eksklusif dimiliki orang Islam saja. Makanya diartikan Islam menurut arti bahasa. Coba lihat kacaunya pemikiran mereka. Padahal ketika kita itu bicara hakikat sesuatu, kita larinya ke istilah atau ke lughah. Istilah. Salat, ketika kita sekarang memahami salat yang kita pedar 5 kali sehari itu, maka yang kita pakai lughatan apa istilahan? Istilahan. Karena sholat lughatan itu hanya doa. Untuk memahami sholat 5 waktu kita harus lari kepada apa? Istilahan. Begitu juga di sini Islam. Ketika kita ingin memahami Islam secara hakiki, maka Islam istilahan.
Dia tidak berkutat muter-muter pada Islam, artinya adalah istislam, yaitu ketundukan. Maka beliau menerjemahkan sesungguhnya agama yang paling diakui oleh Allah adalah tunduk kepada kebenaran. Tunduk yang penting. Tunduk kepada kebenaran. Ya. Karena Islam itu artinya apa? Tunduk. Islam itu pasrah. Yang penting siapa aja yang pasrah kepada agama masing-masing, kepada Tuhan masing-masing, Islam. Itu ya. Dan nanti mereka akan melakukan kekacauan, efek dominonya. Ketika ditanya, jilbab gimana? Wajib tidak? Ayo. Semua akan mengingkari satu persatu. Jilbab itu tidak wajib. Yang paling penting yang harus dijilbabi adalah hati kita. Jenggot sekarang wajib, enggak penting. Yang penting hati kita udah jenggotan, selesai. Masya Allah. Coba lihat ya. Hati jenggotan. Masya Allah. Yang disuruh untuk memelihara enggak dipelihara, malah yang enggak dianjurkan dipelihara. Itu berarti harus operasi ke Cina untuk menumbuhkan jenggot di hati. Terus gimana jilbaban di hati? Terus mereka bikin pomeo untuk menyesatkan. Jilbaban juga ujung-ujungnya nipu, ngutang nggak membayar, omongannya rusak, suka ghibah. Lihat orang yang nggak jilbaban, Masya Allah bagus, dermawan, anteng, tenang. Kenapa nggak kita balik? Nggak jilbaban, ghibah, jelek, bayar nggak ngutang, kan? Ya ngutang nggak bayar, macam-macam kita kasihkan orang yang nggak jilbaban. Nah yang jilbaban, Masya Allah bagus, dermawan, tapi yang diciptakan pomeo yang nggak jilbaban. Gitu. Dan selalu begitu. Di film juga dulu kan antum. Belum, antum nggak ngalamin nih. Kalau umur-umur saya yang ngalamin. Itu dulu ada film, saya dulu nonton film ini, yaitu Ibu Kota Lebih Kejam Daripada Ibu Tiri. Itu ceritanya, sambungannya, di samping itu ada nonton film, jadi ceritanya ingin mensosialisasikan KB. Itu ada ada keluarga yang anaknya cuma 2, bahagia, bagus, hidupnya anteng, tenang, dua-duanya satunya jadi dokter, satunya jadi pengusaha. Sementara anaknya yang 8, Masya Allah, suami istri tiap hari tengkar, anaknya Masya Allah berantakan. Kenapa saya nggak bikin film? Anak-anaknya yang 8 ini, 1 jadi jenderal, 2 jadi dokter, 3 jadi pengusaha, 4 Masya Allah. Nah yang anaknya 2 ini, satunya gila, satunya idiot. Kan film itu menciptakan pomeo. Apa itu pomeo? Suatu ide gagasan yang di dalam tataran teori ada, tapi di dalam tataran praktek lapangan belum tentu ada. Dan selalu begitu. Diciptakan orang jenggotan itu begini-begini, negatif. Bahkan radikal teroris, kan gitu. Makanya pernah ada pertemuan, saya didampingin satu polisi tentara di depan ormas seluruh Jabodetabek. Bahas masalah ISIS. Saya tegaskan. Di sini ada guliran, ada pomeo yang diciptakan, kesan negatif yang diciptakan bahwa namanya teroris otomatis jenggotan, jenggot itu teroris. Padahal 90% pelaku teroris Indonesia enggak ada yang jenggotan. 1. Kedua, Nabi Isa jenggotan. Nabi Yahya jenggotan. Nabi Musa, Nabi Harun, ketika mau dibanting oleh Nabi Musa, dipegang apanya? Jenggotnya. Dan Masya Allah, jenggot itu simbol
kegagahan dan kesempurnaan. Dalilnya, nah ini dalilnya sebentar. Karena ini Masya Allah. Jadi pernah saya dakwah di penjara. Bukan saya di penjara, enggak. Maksudnya dakwah di dalam penjara, ya. Nah kebetulan ketika itu dakwah di penjara perempuan, Masya Allah, termasuk artis yang di penjara itu ikut ngaji. Tatonya Masya Allah. Terus kemudian pesertanya juga serem-serem ngaji. Saya pertama kali datang, kan kenalan dulu, keliling, diajak oleh kalapasnya itu. Setelah pamit sama napi-napi itu, Masya Allah, di antara napi ada yang teriak histeris. Tolong dong yang jenggot tinggalin katanya. Jadi ternyata napi itu bukan tertarik sama yang mulus-mulus. Ini GR nih. Enggak. Jadi teriak kenceng lagi. Tolong dong yang jenggot tinggalin. Jenggot. Gitu. Paham kan tuh? Masya Allah. Gitu ya. Kemana lagi? Inna dina indallahil Islam. Islam, kata Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan syarah usul salasa. Islam itu ada dua macam. Islam secara umum adalah kepasrahan kepada Allah dengan mengikuti syariatnya. Dari sini Nabi Ibrahim ketika mengikuti syariat Allah, maka agamanya Islam, dia Muslim. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi Muslimun. Tapi Islam secara khusus, makna khusus adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penasah agama-agama sebelumnya. Makanya Rasulullah mengumpamakan keislamannya itu seperti bangunan yang kokoh, kekar, bagus, tinggal satu bata. Dan Rasulullah mengatakan, akulah satu bata itu. Sekarang saya tanya sama antum. Ada bangunan yang besar sekali, megah, dibangun sampai, Masya Allah, 75 tahun. Itu. Gimana Mas? Pak Zul? Aman? Masya Allah, udah ngimpi aman. Saya Pak, ketika umroh pertama kali tahun 96, itu ngelihat Tower Zam-Zam itu masih proses penghilangan gunung. Itu. Masya Allah, sekarang udah selesai, itu berapa puluh tahun. Itu berganti beberapa insinyur. Satu mati. Pertanyaannya, ketika sahibul mabna yang punya gedung ini minta pertanggungjawaban kepada insinyur yang pertama, apa yang terakhir? Yang terakhir. Oleh karena itu, sahlah kalau memang Rasulullah dikatakan oleh Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Sehingga Rasulullah mengatakan, "Walladzi Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Neraka. Ini dipotong nggak ini kacinya nanti? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Enggak diterima. Makanya Rasulullah sampai mengatakan dzaqa ta'mal iman, telah mencicipi manisnya iman orang yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina, Islam yang dibawa Rasulullah, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Makanya inilah kelanjutan dari syahidallahu
annahu la ilaha illallah la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Setelah itu baru inna dina indallah, berarti syahidallahu anna dina indallahil Islam, yang mencakup la ilaha illallah. Tuh, kesatuan berarti Islam itu iman, iman Islam tidak ada bedanya. Namun di sini para ulama akhirnya menudukkan idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Dua kalimat iman Islam kalau pisah ketemu, maksudnya maknanya satu. Kalau ketemu maknanya pisah. Artinya Islam secara zahir, iman secara batin. Makanya walam yadkhulil imanu fi qulubikum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Itu. Dan juga wa zayyanahu fi qulubikum. Wa'lamu annama, ya ini subhanallah dalam surat Al-Hujurat itu, ya'lamu wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulub. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz Fauzi. Nanti insyaallah kita baru masuk hadisnya. Sekarang kita buka tanya jawab. Tafadhal. Ya, silakan yang ingin bertanya, ikhwan dan akhwat. Ya. Sekarang Pak dimunculkan satu pemeo bahwa Islam yang mengatakan Islam yang benar itu adalah, atau agama yang paling benar hanya Islam, itu Islam eksklusif. Islam yang benar adalah Islam yang inklusif. Makanya ada Islam liberal, ada Islam inklusif, ada Islam Nusantara, ada Islam macam-macam. Bahkan ada Islam moderat. Dan ini istilah-istilah yang membingungkan. Maka Islam itu hanya satu. Nggak bisa dibatasi oleh istilah teritorial dan juga organisasi tertentu. Islam ya Ustaz. Adapun moderat itu adalah perilaku. Inklusif itu adalah perilaku keislaman seseorang. Itu bukan Islamnya. Islam dari sejak dulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah sama. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, itu Islam. Tafadhal, silakan. Bismillah, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Oh ya, silakan. Masya Allah. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya untuk menghapus syubhat masa lalu saya Ustaz ya. Jadi ketika dulu saat masih sekolah saya pernah haroki ya dulu, pernah ikut. Iya. Di situ haroki ini kan secara umum mereka ingin berjuang menegakkan syariat Islam di negeri gitu kan. Iya, iya. Nah di situ mereka memakai dalil hukum hudud, potong tangan, untuk hukum rajam. Nah jadi di sini mereka mengatakan wajibnya menegakkan syariat Islam dari hukum hudud itu Ustaz. Jadi tafsiran yang benar bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Taib. Ya ikhwah, kita tidak mengingkari bahwa cita-cita ingin menegakkan syariat adalah mulia. Menjadi seorang muslim yang kafah itu pun tidak tercela, bahkan merupakan satu kemuliaan. Namun prosesnya menegakkan syariat itulah yang harus kita luruskan. Apakah dengan demo? Apakah dengan masuk politik praktis sekarang? Dari sudah berapa tahun? Dari mulai reformasi sampai sekarang. Mana aturan Islam yang ditegakkan? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Gak ada, satu pun. Bahkan makin hari makin roboh.
Kenapa? Politik praktis itu kata mereka sendiri. Dari negaranya, kata ahli atau kata pakar-pakar demokrasi mereka, atau mereka yang bergelut demokrasi itu, andaikan Allah menjadikan politik itu pintu surga, aku nggak mau masuk. Paham nggak? Ngantuk sampean. Jadi andaikan masuk surga itu melalui politik, nggak mau masuk. Coba. Karena nggak mungkin. Itulah yang terjadi sekarang. Islam diobo-obo tidak membela. Syiar Islam tidak tegak. Aturan Allah, apalagi hudud. Bahkan mereka terlibat secara aktif mendistorsi Islam. Melumpuhkan Islam. Mereka ketika musuh-musuh mengatakan ini Islam radikal, mengiyakan. Ini Islam garis keras, mengiyakan. Ini si fulan teroris, mengiyakan. Terus apa tujuannya? Dan moto mereka sudah tidak membela Islam, tapi membela rakyat. Cek dan baca aja spanduk-spanduk mereka. Kami istiqomah membela rakyat. Loh, mana Islamnya? Karena makin hari makin seperti memegang bara api, makin hari makin sulit untuk menunjukkan jati diri di dalam kancah demokrasi, di dalam kancah politik. Karena mereka sudah memunculkan lagi-lagi pemilu tadi, takut kena Islam identitas. Politik Nah, mereka sudah pageri, Pak. Semua dipageri rapat, tidak ada celah untuk bisa memasukkan Islam. Sedikit aja jangankan menunjukkan syariat, mau cita-cita untuk membuat aturan syariat, baru menunjukkan bahasa Arab, kopiah aja, wah ini politik identitas. Anehnya mereka yang membawa agama selain Islam tidak pernah dijuluki identitas. Padahal semua macam agama itu identitas belum? Identitas tidak? KTP lihat, agama Islam, agama Hindu, identitas berarti. Buddha, identitas. Tapi kenapa yang digelari identitas hanya yang membawa Islam? Tuh lihat. Saya tanya, sekarang agama identitas, baik itu Yahudi, Nasrani, terus Buddha, Hindu, identitas tidak? Identitas. Tapi itulah kenakalan bocah-bocah demokrasi. Ya. Ya. Tidak identitas kepada agama selain Islam. Wallahu a'lam. Nah, kalau memang begitu bagaimana? Aqimu daulatakum fi qulubikum taqum fi biladikum. Kata mereka yang Haraki, tegakkan sistem negara di hati kalian, keimanan kalian, di dalam pribadi kalian akan tegak di negeri kalian. Untuk apa kita sebar spanduk-spanduk di mana-mana? Pentingnya khilafah, penegakan syariat. Tapi sholat nggak benar. Bahkan di bawah spanduk itu ada orang mabuk. Yang pasang spanduk nggak sholat. Itu loh, Pak. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, untuk memenangkan syariat tidak ada kecuali satu ayat, in tansurullaha yansurkum, ihfadillaha yahfaduk. Nggak ada pilihan lain. Makanya Syekh Nasruddin Al-Albani teriak kencang kepada para duat, ya duat at-tauhidu awalan, ya duat, tauhid awalan. Itulah cara kita untuk menegakkan syariat. Wallahu a'lam. Ajari, didik, tarbiyah.
Dari dasar. Sulit. Kalau tidak melalui itu, Pak, coba bayangkan pada zaman Orde Lama, Parlemen Soekarno ketika ditawari Piagam Jakarta yang menolak parlemen itu 11%. Ketika reformasi digulirkan lagi yang terima cuma 11%, sisanya nolak. Coba. Kenapa? Karena sudah banyaknya kaum muslimin belum memahami dinul Islam, tidak ada pengajaran yang mendasar dan tidak ada tadi itu penegakan di dalam hati masing-masing apa? Pentingnya syariat Islam, pentingnya politik Islam. Ada yang bertanya, Ustadz kalau memang begitu kita nggak boleh politik apa? Gimana Pak jawabannya? Boleh nggak kita politik? Pertanyaannya dulu gini, ada nggak di dalam Islam itu politik? Ada nggak? Ada. Pertanyaan berikutnya, ada nggak di dalam politik sekarang Islam? Jawab, ajibu ya ayyuhal. Kalau di dalam politik ada Islam, pertanyaannya di dalam Islam itu ada politik, pertanyaannya di dalam politik sekarang ada nggak Islam? Ajibu ayyuhal naimun. Iya, itu permasalahannya Pak, kita nggak jebur itu, ada nggak dalam politik itu Islam? Itu dulu pertanyaannya. Kalau ada, masuk. Makanya saya dulu pernah ketika awal-awal reformasi ditawari untuk menjadi ketua majelis syuro salah satu partai. Dulu, anak dulu keren banget dulu. Dulu pernah ditawari jadi sekjen takaful ini. Dulu masih terkenal, sekarang udah tua jelek ya. Karena nggak keren kalau ditampilkan. Ana tanya sama sahibul hajah itu yang nawari. Antum nawari ana sebagai ketua majelis syuro di partai itu untuk apa? Ya nanti dakwah-dakwah ngaji. Udah gini aja, nggak usah pakai jadi ketua. Kumpulin aja, ana kasih kajian. Kumpulin. Betul Pak, dikumpulin di Bekasi semuanya. Habis ana kasih kajian, bubar. Wah kalau begini nggak jadi politik dong kan. Aduh, capek. Udah, akhirnya berpisah jalan. Teman-teman saya banyak yang jadi wakil gubernur, jadi bupati, jadi DPR, Masya Allah banyak. Itu. Saya masih jadi MPR. Itu apa? DPR, ya. Itu. Karena apa? Karena saya jawab ketika itu, kalau saya ikut antum, siapa yang memakmurkan masjid? Itu aja udah. Udah nanti gini aja, antum lanjutkan, jadi ini jadi itu, ana tetap jadi pengisi kajian di masjid. Nanti kalau ana punya kepentingan, antum ana undang gitu. Tapi sulit datang juga. Gitu ya. Masya Allah. Taib, ada tanya lagi silakan. Ayuhan naimun, istaiqidu was'alu. Ya, silakan yang bertanya. Masya Allah. Yang akhwat, ada yang tanya akhwat. Tafadhol. Silakan. Ya, langsung. Ya. 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 Kip? Terkait dengan khabar Pak Yudhakana alil haqiqati. Pertanyaannya antum apa? Jazakallahu khairan atas kesempatannya. Pertanyaannya terkait dengan
kalau di khabar yang idza lam yakun al-islamu 'alal haqiqati mahdzuf Nah, la yanfa. aywa. Bagaimana dengan khabar yang kana selanjutnya fa idza kana 'alal haqiqati? Apakah mahdzuf juga atau bagaimana? sama. Wa idza kana al-istislam aw al-khawf min al-qatl syartun hada lil-islam kada. Yang kalimat selanjutnya Ustaz. Nah. Selanjutnya lagi fa idza kana 'alal haqiqati. Naam. Wa idza kana al-islamu 'ala al-istislami wal khawfi min al-qatl faqat la yuqbal. Mahdzuf. Taqdiruhu la yuqbal. Kalau hanya kepasrahan secara zahir, kemudian khauf min al-qatl la yuqbal. Makanya sama, inna dina wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Itu sama aja itu. Sama dengan wa may yabtaghi ghairal islami dinan titik. Falan yuqbala minhu. Gitu. Jadi sama-sama khabarnya itu mahdzuf. Takdirnya la yuqbal. Kalau hanya istislam zahir toh, yaitu apa? Menunjukkan keislaman secara zahir. Atau al-khauf, takut kepada pedang kaum muslimin, la yuqbal. Takdiruhu la yuqbal. Liqaulihi ta'ala qalatil a'rabu sampai walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Fahimtum? Jadi dua-duanya di sana ada khabar yang mahdzuf. Jadi kita takdirkan idza lam yakunil islamu 'alal haqiqati la yanfa wa kana al islamu 'alal istislami awil khawfi minal qatli la yuqbal liqaulihi ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Al-Hujurat. Wa idza kana 'ala al-haqiqah fa huwa 'ala qawlihi jalla dzikruhu. Nah, baru di sini khabar jumlahnya ada. Inna ad-dina 'indallahil itu fa huwa 'ala qawlihi. Fahimtum? Ayuhal al-mudarrisun al-lughah, masyaallah. Ini murid-muridnya si bawah semua ini, masyaallah. Harusnya pakar semua. Taib. Ya Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ada lagi? Ada pertanyaan Ustaz. Nah, Ya, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Nah, Anda ingin bertanya Ustaz mengenai keberadaan Allah. Dalilnya sudah jelas dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas arsy. Namun bagaimana jika orang berpendapat bahwa bumi itu berbentuk bulat, beberapa daerah bagian bumi yang letaknya berkontradiksi dengan pernyataan bahwa Allah di atas. Bagaimana menanggapi hal itu Ustaz? Barakallahu fiik. ini orang menganggap bahwa di dunia ini cuma ada bumi. Padahal Pak, dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas dan juga sahabat yang lainnya, al-arsyu itu saqful alam. Jadi arsy itu adalah saqful alam. Berarti terus semua planet yang Masya Allah, bahkan hari demi hari, yang dulu terbesar planet apa dulu? Ayo, guru-guru apa itu namanya? Jupiter. Sekarang apa? Loh, sekarang apa? Hah? Waduh, kok Kuper gimana? Ada yang ditemukan lebih besar. Itu pun tetap Masya Allah di dalam alam bawah, bahkan semuanya masih sama'ud dunya. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Jadi seluruh tempat tata surya dengan berbagai macam planet jutaan itu masih di dalam koridor sama'ud dunya, masih langit pertama. Allahu Akbar.
Padahal ada kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, baru arsy, baru ar-Rahmanu 'alar arsyis tawa. Nah sekarang Pak, kita bicara realita aja. Meskipun planet ini semuanya tingkahnya kemana aja, tetap Allah di atasnya enggak? Jangan antum nganggap di atas atap masjid. Masjidnya bunder gelondong. Aduh. Itu sama aja dulu dibohongi sama kiai katanya. Saya dulu pernah ngunjungi kiai karomat. Kiai keramat gitu. Katanya sholatnya di Mekah. Betul, dan ketika saya kejar, pokoknya ana harus sampai masjid itu sebelum sholat Jumat masuk. Alhamdulillah bisa sholat Jumat di sana. Ana cari kiainya nggak ada. Wah, ana yakin, wah berarti bener nih, sahih ini, sholat di Makkah. Setelah selesai setengah jam, udah di rumah. Dulu ana benarkan karena belum tahu bedanya jam antara Indonesia dengan Saudi. Ternyata 4 jam. Di sini jam 1, di Mekah itu masih jam berapa? Jam berapa? Belum masuk zuhur. Berarti kiai murung sholat mas. Tapi ya gitulah. Kadang-kadang kita itu kata dalam tempurung. Jadi hatta seandainya kiainya datang 2 jam setelah sholat Jumat, di Mekah pun masih belum masuk. Itu coba ajib kan? Dan ini juga begitu. Berbagai macam putaran planet yang termasuk bumi, Jupiter, terus apa lagi? Mars, terus semuanya tetap adanya adalah di bawah arsy. Dan arsy itu di atas seluruh planet yang ada. Dan Allah di atas arsy. Jadi nggak ada masalah mau bundar, mau lonjong, mau kotak, nggak ada masalah, nggak ada pertentangan. Dan masya Allah Rasulullah memberikan satu perumpamaan, mal arsyu lil kursi, mal kursi lil arsy, mal kursi lil arsy illa kasab'i duraihimatin ulqiyat fit tursi. Perumpamaan besarnya kursi dibanding arsy, kursi itu seperti 7 keping dirham dilempar di atas turs, apa itu? Tameng. Coba masya Allah. Wamal arsyu, kembali dan turun. Mas samawatu lil kursi, afan. Tidaklah perbandingan langit 7 dengan kursi itu seperti 7 keping dirham dilempas di atas turs yang tadi tameng perang. Wamal kursi lil arsy illa ka halqati hadidin ulqiyat fi fulatin. Dan tidaklah perbandingan besarnya kursi dibanding dengan arsy, kursi itu seperti lingkaran besi dilempar di padang pasir. Allahu akbar. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab Jami' Al-Bayan, tafsirnya. Jadi besaran kursi dibanding arsy, Pak, itu kursi itu seperti lingkaran besi dilempar di atas padang pasir. Coba bandingkan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul. Allahu akbar. Allah kayak apa itu, masya Allah. Makanya kita itu nggak bisa membayangkan, membagaimanakan, sehingga nggak perlu ada pertanyaan muter-muter, akhirnya bingung sendiri. Kalau Allah itu turun, kapan naiknya? Kan nanti bingung sendiri kan? Coba kalau antum nggak usah bertanya seperti itu. Kalau Allah itu turun, kapan naiknya? Tanyakan kepada hujan. Kalau hujan turun, kapan naiknya? Kapan naik? Ada banyak yang turun, nggak butuh naik. Dan nggak perlu kita pertanyakan naiknya, hujan turun. Kenapa? Anda tidak pernah menanyakan kapan naiknya hujan ini. Kok hujan turun terus? Nggak ada masalah itu.
Hujan turun terus, nggak pernah kita ketahui naiknya. Allah turun, Allah mengatakan seperti itu. Nggak usah antum bingung-bingung menanyakan bagaimana turunnya, kapan naiknya. Bingung sendiri antum. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat zat Allah. Sementara untuk bisa mengetahui sifat harus didahului mengetahui zat. Itu logika. Di dalam ilmu fisika kan, sifat suatu benda akan diketahui ketika kita mengetahui, mana guru fisikanya? Itu Pak Isam, Ustaz Isam kan gitu kan? Masya Allah, ini ahli filsafat ini. Filosof ini ya. Nah, saya tanya sama antum, turun itu sifat tidak? Naik sifat tidak? Ketika kita tidak bisa mengetahui zatnya, bagaimana kita itu bisa mengetahui sifatnya? Makanya di dalam masalah kaif, kita serahkan kepada Allah. Wal ma'na ma'lumun, wal kaif majhul indallahi ta'ala. Itu makanya kita katakan Allah itu turun, bagaimana turunnya wallahu a'lam. Allah itu semayam, bagaimana semayamnya wallahu a'lam. Allah punya wajah, na'am, tapi wajahnya Allah bagaimana wallahu a'lam. Selesai. Ngapain antum susah-susah nanyain kapan naiknya? Coba antum cari naiknya hujan kapan. Itu yang katon, yang kelihatan, yang makhluk itu. Antum nggak bisa jawab kok. Teori hujan baru dimunculkan kan. Tapi apakah itu air yang turun itu? Balik lagi, Allah alam, kita nggak tahu. Itu yang makhluk di depan kita loh Pak. Kagak bisa jawab. Wah apalagi jauh-jauh gitu deh. Anak nanya sama antum, anak kasih 1 juta Pak Mul. Jawab 1 juta. Nggak pakai insya Allah. Coba sebutkan jumlah rambut antum di kepala. Itu antum bawa tiap hari loh. Dan antum sisirin tiap hari. Digaruk-garuk tiap hari. Coba anak tanya, hadza ma'lum fi ra'sika. Kam adadu sya'rika? Berapa jumlah rambut antum? Enggak tahu. Jumlah alis saja enggak usah jauh-jauh. Alis enggak tahu. Antum sekarang muluk-muluk nanyain Allah turun kapan, naiknya kapan. Ya Allah, kesulitan antum. Gak bakal dapat jawabannya. Apalagi ditanya jumlah hujan turun yang hari ini dimunjul berapa tetes. Wallahu a'lam. Loh, kenapa kita tidak mengatakan Allah turun, bagaimana turunnya, kapan naiknya? Wallahu a'lam. Loh, kan enak kan? Selesai, ketika diselesai antum ditanya, Pak, jumlah tetesan hujan dimunjul tadi selama setengah jam berapa? Wallahu a'lam. Ya toh? Selesai. Nggak bingung. Wah ini bertele-tele. Allah, akhirnya gini Pak. Allah itu di mana-mana. Loh kenapa nggak di aras? Wow, kalau dikatakan Allah di aras berarti menempati suatu tempat. Dan itu makhluk. Pertanyaannya Allah di mana-mana. Di mana itu emang bukan tempat. Bingung sendiri dia. Saya melihat orang. Saya tanya, di mana itu bukannya tempat? Tempat. Cuma lari dari suatu tempat yang mulia yang Allah tegaskan untuk dirinya dipindah kepada tempat yang majhul yang dia tidak ngerti, bisa saja di mana itu di toilet, di mana itu di hutan, di mana itu di tempat-tempat yang jorok. Bukankah lebih mulia Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Gitu. Oke, sekarang antum boleh pulang. Karena antum lihat muka-muka mulai nggak beres dan mulai capek ya karena sepanjang hari berjuang. Mudah-mudahan perjuangan kita hari ini makbul insyaallah. Insyaallah kita hari Jumat yang akan datang, tanggal berapa Jumat yang akan datang? Kok langsung 17 aja? Oh, nggak beres. Semua antum ketika ditanya cuma tuh 17 yang keluar.
Astagfirullah. Subhanallah, angka yang ada cuma 17. Ya Allah, jangan-jangan Senin 17, Selasa 17, Rabu 17, Jumat 17. Subhanallah, barokah banget nih. Ya udah, kita pindah aja deh tanggalnya. Oke, insyaallah mudah-mudahan antum diberkahi oleh Allah. Pada hari ini kita memperbanyak baca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Dan juga ayat ini surat Al-Kahfi jangan lupa. Dan nanti berdoa menjelang maghrib insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.